Wah, kebobolan gue. Geser lagi, Bang. Pria berinisial AMW tersangka kasus pembunuhan dalam kondisi dilakban dan ditutupi kardus di kontrakan kawasan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, ternyata sudah saling mengenal korban yang merupakan kekasih gelapnya, JS 25 tahun, selama 6 bulan. Menurut Kasubdit Jatantras di Retskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian, keduanya diketahui bekerja di tempat yang sama, yakni di rumah sakit swasta. Hal ini diungkapkan Samian dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu 13 Desember 2023. Baik Pak, terima kasih. Saya Desti dari Tempo menanyakan tadi kan pelaku meminjam uang kepada korbannya itu mungkin nominalnya berapa ya? Kemudian saat penangkapan adakah perlawanan dari pelaku? Terima kasih. Mungkin itu saja. Langsung dulu Pak Kasubdit, nanti pertanyaan berikutnya langsung jawab. Bahwa pelaku AW meminjam uang dari korban JS awalnya 2 juta dan pada akhirnya total pinjaman kurang lebih 6 juta rupiah. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan di Tasik, pelaku dalam perjalanan ya untuk meninggalkan Jakarta. Kemudian pada saat kita amankan di SPBU, pelaku tidak melakukan perlawanan karena memang penyidik sudah melakukan tindakan pengepungan terhadap pelaku sehingga tidak memungkinkan pelaku untuk melakukan perlawanan. Selamat sore, Gio dari Kompas. Dan izin, tadi kan dikatakan 2 juta pinjam lalu berbunga jadi 6 juta, itu kok bisa berbunga, itu maksudnya gimana tuh? Apakah pinjaman seperti apa? Kok itu kan karena pinjamannya dari temannya sendiri ya, kok berbunga itu kenapa itu bisa berbunga? Terus yang kedua, apakah benar motifnya hanya karena hutang lalu nggak bisa bayar 6 juta lalu membunuh, atau mungkin ada motif lainnya yang bisa dilakukan oleh tersangka? Terima kasih. Bahwa awal peminjaman 2 juta, kemudian pada saat penagihan di akhir menjelang pelaku melakukan aksinya, tagihan menjadi 6 juta. Untuk bagaimana penambahan itu masih kita dalami, ya masih kita dalami kenapa peminjaman awal 2 juta menjadi 6 juta. Kemudian terkait dengan motif lain, memang ada hubungan yang cukup intens antara pelaku dengan korban, dengan bersama-sama menyewa satu rumah kontrakan, di mana rumah kontrakan itu disewa harga 600.000 sebulan dan baru dibayarkan 300.000. Kemudian baru ditempati kurang lebih 1 minggu. Dan pada saat melakukan penyewaan, rumah kontrakan tersebut dilakukan oleh bersama-sama dan mengaku ke pemilik kontrakan sebagai sepasang suami istri. Untuk hubungan lebih lanjut masih kita dalami. Itu rekan-rekan yang telah terjawab oleh Bapak Kasubdit. Satu lagi Mas Ilham. Mas Ilham, Mas Atmo, masih ada. Satu aja Pak, mau tanya apa benar korban ini meninggal dalam kondisi hamil Pak? Terima kasih. Izin Pak, Rizky dari Kompas. Ini kemarin kan ada juga disebut narasi kalau pelaku ini sudah menikah dengan wanita lain. Berarti hubungan ini adalah hubungan gelap atau bagaimana Pak Izin? Dan juga tadi soal hutang itu 6 juta itu memang
pelaku itu memang minjamnya 2 juta dan berkembang jadi 6 juta karena bunga atau memang lebih dari 2 juta Pak? Terima kasih. Ya, sorry, saya Rama dari Warta Kota. Mau nanya Pak, pelaku ini melarikan dirinya mau ke mana tujuannya gitu ya? Terus sama satu lagi, spesifik dari bidang pekerjaan pelaku sama korban ini apa gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan kondisi korban, apakah dalam kondisi hamil atau tidak? Saat ini penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan otopsi ataupun laboratoris dari lapor. Karena beberapa sampel darah ataupun DNA sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim lapor. Kemudian terkait dengan hubungan dari pelaku dengan korban, bagaimana sejauh mana hubungan tentunya masih kita dalami. Kemudian betul bahwasanya pelaku sudah beristri dan punya 2 anak. Kemudian untuk pinjaman yang dipinjam oleh pelaku bahwa awalnya 2 juta kemudian menjadi 6 juta pada saat menjelang adanya peristiwa ini, pada saat ditagih, masih kita dalami apakah itu kalau pinjaman 2 juta ditambah pinjaman-pinjaman berikut, tentunya nanti akan kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang bisa menjelaskan itu. Kemudian untuk di mana antara korban dan pelaku saling kenal, awalnya sama-sama bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, di mana pelaku bekerja sebagai security, kemudian untuk korban bekerja sebagai cleaning service yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian pada saat berkenalan, kemudian meminjam sejumlah uang dan semakin intens berkomunikasi dan hubungan cukup dekat. Saya rasa cukup ya rekan-rekan, karena ini kan masih proses sinambungan. Yang tadi sudah disampaikan, ini proses pengungkapan. Satu lagi lah, Mas Wilda, silakan terus. Pak izin, saya dapat info katanya di TKP ditemukan kertas ucapan selamat ulang tahun, itu ditujukan untuk korban atau pelaku atau bagaimana Pak? Izin. Terima kasih banyak. Untuk kertas ucapan selamat ulang tahun kita masih dalami, kita dalami siapa yang menulis surat, kemudian surat itu ditujukan kepada siapa. Karena saat ini penyidik masih mendalami pada unsur-unsur ya atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian untuk motif, kemudian untuk bagaimana modus operandi lebih detail sedang didalami oleh penyidik. Cukup ya rekan-rekan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan.